Pernahkah kamu merasa semua yang kamu bangun hancur begitu saja? Karier yang kamu perjuangkan bertahan-tahan, runtuh dalam hitungan hari. Atau seseorang yang kamu cintai tiba-tiba memilih pergi tanpa alasan yang masuk akal, meninggalkanmu bersama luka, sepi, dan tanya yang tak terjawab. Atau kamu hanya lelah dengan hidup yang rasanya terus memberimu ujian tanpa henti. Kalau ya, kamu tidak sendiri, dan kamu belum kalah. Ini 3 kekuatan yang bila digabungkan, bisa mengubah hidupmu secara mendalam dan permanen. Kebijaksanaan kuno Stoikisme, sains modern, neuroplastisitas, dan hukum tarik-menarik, Law of Attraction. Dan kita akan mengungkap rahasia itu sekarang. Di channel Arah Stoikisme ini, memberi Anda panduan lengkap untuk pengembangan diri yang mendalam dan potensi tak terbatas Anda. Kami memberikan update setiap hari, agar proses pengembangan diri Anda lebih cepat dan maksimal. Terus ikuti kami, dan menangkan setiap rintangan hidup yang kalian hadapi, saat dunia di luar tak bisa kamu kendalikan. Ingatlah, kamu masih punya kendali penuh atas satu hal, dirimu sendiri. Dalam filsafat Stoikisme, ada satu prinsip penting, bukan kejadian yang melukai kita, tapi cara kita memaknainya. Hidup memang keras, tapi kamu tidak harus jadi lemah. Kamu tidak bisa mengubah masa lalu, tapi kamu bisa mengubah bagaimana kamu meresponsnya. Bayangkan dirimu seperti batu karang di tengah badai. Ombak boleh menghantam keras, tapi batu karang tetap berdiri diam, kuat dan kokoh. Itulah kamu, bukan korban dari keadaan, tapi pemimpin bagi dirimu sendiri. Tarik napas dalam-dalam, dan sadari satu hal penting. Otakmu bisa berubah. Secara ilmiah, ini disebut neuroplastisitas. Setiap pikiran yang kamu pilih untuk ulang, setiap kata yang kamu ucapkan pada dirimu sendiri, itu seperti membentuk jalur baru di dalam otakmu. Maka ulangi ini dalam hati. Aku belum selesai, aku sedang tumbuh, aku bukan kegagalanku, aku adalah kemampuanku untuk bangkit. Visualisasikan dirimu, versi terbaikmu tenang, kuat, dan berdaya. Bayangkan kamu yang tersenyum, bukan karena tak punya beban, tapi karena kamu tahu, kamu akan melewatinya. Dan sekarang, saat kamu mulai bersyukur, bukan karena semua sempurna, tapi karena kamu masih diberi kesempatan untuk berusaha, itulah saatnya. Kamu menghidupkan kekuatan dari Law of Attraction. Semesta mendengar, bukan dari tangismu, tapi dari getar syukur dan keyakinan yang kamu simpan dalam hati. Bersyukur atas pelajaran dari kegagalan. Bersyukur atas hati yang pernah patah. Karena sekarang, kamu tahu cara mencintai dirimu lebih dalam. Bersyukur atas masalah, karena itu tandanya kamu sedang diuji untuk jadi lebih kuat. Ingat, apa yang kamu pikirkan, kamu tarik. Apa yang kamu syukuri, akan bertambah. Dan apa yang kamu perjuangkan dengan tulus, akan datang pada waktunya. Bangkit bukan berarti langsung berlari, terkadang cukup berdiri, cukup bernapas, dan berkata, aku masih di sini, dan aku belum selesai. Di tengah guncangan hidup, Stoikisme mengajarkan satu hal yang sangat mendasar. Kita tidak bisa mengendalikan apa yang terjadi, tapi kita bisa mengendalikan bagaimana kita meresponsnya. Kesulitan bukan musuh. Ia adalah latihan. Ia mengasah jiwa seperti api menguji emas. Begitu pula penderitaan menguji kedalaman karaktermu. Ketika karirmu runtuh, Stoikisme tidak menyuruhmu menyangkal rasa kecewa. Tapi ia berkata, jangan biarkan kekecewaan itu memimpin hidupmu. Ketika orang yang kamu cintai pergi, Stoikisme mengajarkan, jangan melekat pada apa yang tidak bisa kamu kendalikan. Cintai seperlunya. Lepaskan sepantasnya. Dan ketika hidup seolah menumpuk masalah tanpa henti, Stoikisme membisikkan tenang. Apapun yang datang, itu adalah bagian dari alam semesta. Terimalah, dan jadikan ia bagian dari kekuatanmu. Para filsuf Stoik seperti Epictetus dan Marcus Aurelius tak pernah hidup nyaman. Mereka diuji, kehilangan, disakiti, dihianati. Namun, dari sanalah mereka menulis bahwa kendali sejati bukan di luar,
tapi ada dalam pikiran dan pilihan. Mereka berkata, jika kamu merasa tersiksa oleh sesuatu dari luar, sesungguhnya itu bukan sesuatu itu yang menyakitimu, tapi penilaianmu tentangnya, dan kamu punya kuasa untuk menghapus penilaian itu. Maka hari ini, alih-alih bertanya, kenapa ini terjadi padaku? Mulailah bertanya, apa yang bisa aku pelajari dari ini? Bagaimana aku bisa bertumbuh dari ini? Karena stoikisme bukan tentang membunuh emosi, tapi tentang menguasainya, tentang menghadapi badai dengan kepala tegak, tentang berkata di tengah luka, aku tidak bisa memilih jalan hidupku, tapi aku bisa memilih sikapku di jalan itu. Dan disitulah kekuatanmu dimulai. Dalam stoikisme, setiap penderitaan adalah bahan bakar untuk pertumbuhan. Bukan untuk dikutuk, tapi untuk digunakan, bukan untuk ditangisi, tapi untuk dilihat sebagai alat pembentuk jiwa. Marcus Aurelius, seorang kaisar dan filsuf, menulis di tengah perang dan kehilangan, hidup ini bukan tentang menunggu keadaan membaik, tapi tentang menjadi kuat di tengah keadaan yang buruk. Begitulah cara seorang stoik hidup. Ia tidak berharap dunia akan berubah demi kenyamanannya. Ia yang berubah demi keteguhan dirinya sendiri. Ketika kamu kehilangan pekerjaan, seorang stoik tidak menyalahkan nasib. Ia merenung, apa yang masih bisa aku lakukan dengan apa yang tersisa? Karena baginya, kehormatan bukan pada hasil, tapi pada cara bertahan ketika kamu disakiti oleh orang yang kamu cintai. Seorang stoik tidak terbenam dalam dendam. Ia berkata, orang lain bertindak sesuai natur mereka. Aku pun akan bertindak sesuai prinsipku, karena kendali dirinya tidak digerakkan oleh luka, tapi oleh akal sehat dan kebajikan. Dan ketika hidup seolah menjatuhkanmu berkali-kali, seorang stoik tidak mengasihani dirinya. Ia justru berdiri, melihat langit, dan berkata, jika ini yang harus kulalui, maka aku akan melaluinya dengan keberanian. Stoikisme bukan tentang menekan air mata. Ia tentang menyadari bahwa kesedihan pun adalah bagian dari manusia. Dan meskipun kamu menangis, kamu tetap bisa memilih untuk tidak menyerah. Kamu tetap bisa memilih untuk bersikap tenang. Karena ketenangan dalam stoikisme bukan hadiah, tapi hasil dari disiplin. Hasil dari latihan batin yang tak henti-hentinya memilih untuk tidak reaktif, untuk tidak hanyut dalam drama, untuk tidak tenggelam dalam kekacauan yang tidak perlu. Kamu boleh patah, tapi jangan lupa, setiap patah adalah bukti bahwa kamu pernah utuh dan bisa utuh kembali. Stoikisme tidak menjanjikan keajaiban. Ia hanya menjanjikan satu hal, kekuatan batin yang tak bisa digoyahkan oleh dunia luar. Jadi kalau hari ini kamu sedang berada di dasar, bersandarlah pada prinsip ini. Apa yang tidak bisa kamu kendalikan, lepaskan. Apa yang bisa kamu kendalikan, latih. Dan apapun yang terjadi, tetaplah teguh seperti karang. Dalam hidup, kita sering terjebak dalam hal-hal yang sebetulnya bukan milik kita. Pendapat orang lain, perilaku pasangan, keputusan atasan, kejadian masa lalu, masa depan yang belum tentu datang. Filsafat stoik memisahkan semuanya dengan sangat jelas. Ada hal yang berada dalam kendalimu, dan ada yang tidak. Fokuslah hanya pada yang bisa kamu kendalikan. Kesengsaraan seringkali bukan berasal dari kenyataan, tapi dari keinginan agar kenyataan berbeda. Kita ingin orang lain tetap setia, padahal hati mereka adalah wilayah yang tak pernah bisa kita kuasai. Kita ingin dunia memperlakukan kita dengan adil, padahal dunia bahkan tak pernah berjanji akan adil. Luka bukan datang dari peristiwa, tapi dari harapan yang kita letakkan terlalu tinggi pada hal-hal di luar kendali. Maka stoikisme mengajarkan untuk menata ulang harapan, bukan dunia. Bukan dengan menjadi dingin, tapi dengan menjadi bijak. Contohnya begini. Jika seseorang mengkhianatimu, seorang stoik tidak akan berkata, aku harus menghukumnya, tapi akan merenung. Apakah aku berharap orang yang belum selesai dengan dirinya akan setia padaku? Apakah itu harapan yang rasional? Mereka tidak membenci. Mereka melepaskan. Bukan karena tak peduli, tapi karena sadar bahwa keterikatan yang berlebihan hanya menambah penderitaan. Begitu pula
saat menghadapi kehilangan, kekasih, jabatan, harta, atau bahkan orang tercinta yang meninggal. Stoikisme tidak berkata, lupakan, tapi mengajarkan untuk mencintai dengan sadar, menikmati tanpa menggenggam, memiliki tanpa merasa memiliki. Itulah konsep amor fati. Cinta terhadap takdir, menerima segala hal yang indah maupun pahit sebagai bagian dari peran kita dalam semesta. Kamu bukan korban hidup. Kamu adalah pemeran utama dalam drama besar kehidupan ini. Dan stoikisme memberimu skrip yang sederhana. Hiduplah sesuai kebajikan. Jujur, adil, sabar, berani, dan terima apapun yang datang tanpa mengeluh. Sebab saat kamu mampu menerima kenyataan, bukan berarti kamu pasrah. Itu artinya kamu telah dewasa, dan kedewasaan itulah yang membuatmu tangguh. Stoikisme bukan sekadar teori. Ia adalah jalan hidup, sebuah latihan harian untuk menundukkan ego, meredam reaksi emosional, dan memperkuat nalar di tengah guncangan dunia. Coba renungkan sejenak, berapa kali dalam hidupmu kamu terluka bukan karena kenyataan, tetapi karena ekspektasi. Kamu berharap pasanganmu berubah, tapi lupa, kamu tak bisa mengubah seseorang yang bahkan tak mau berubah untuk dirinya sendiri. Kamu berharap dunia menghargai usahamu, tapi dunia kadang diam, kadang lupa, dan seringkali memilih yang tak layak. Disinilah letak latihan seorang stoik, mengendalikan harapan, bukan dengan menjadi pesimis, tapi dengan menjadi realistis. Seorang stoik bangun di pagi hari, dan berkata pada dirinya sendiri, hari ini aku mungkin akan bertemu orang yang sombong, yang egois, yang kasar. Tapi itu bukan urusanku. Yang bisa aku kontrol adalah bagaimana aku menanggapi mereka. Ini bukan sikap dingin, ini kekuatan. Kebebasan sejati bukan saat semua berjalan sesuai rencanamu, tapi saat semuanya berantakan, dan kamu masih bisa berkata dengan tenang, aku tetap memegang kendali atas pikiranku. Epictetus bahkan mengajarkan, jika kamu menginginkan hal-hal berjalan sebagaimana yang kamu mau, kamu akan kecewa. Tapi, jika kamu mau hal-hal berjalan sebagaimana adanya, kamu akan damai. Dan kedamaian bukan berarti hidup tanpa masalah, tapi hidup yang tidak lagi diombang-ambingkan oleh masalah. Dalam stoikisme, penderitaan tidak dielakkan. Penderitaan adalah ladang latihan. Ia adalah kesempatan untuk mempraktikkan keberanian, ketabahan, dan pengendalian diri. Misalnya, ketika kamu ditinggalkan oleh seseorang yang kamu cintai. Seorang stoik tidak melarikan diri dari rasa sakit. Ia menghadapinya. Ia menangis, mungkin, tapi tidak merusak dirinya sendiri. Karena ia tahu, apa yang hilang dariku, sejatinya bukan milikku. Ketika kariermu hancur, seorang stoik tidak membenci nasib. Ia melihat kehancuran itu sebagai ajakan untuk membangun kembali. Lebih dalam, lebih kuat, lebih sadar. Kehilangan itu tidak menurunkan nilai dirimu. Yang menentukan nilaimu adalah bagaimana kamu menyikapi kehilangan itu. Stoikisme adalah seni berpikir panjang di dunia yang serba reaktif. Seni untuk tidak membalas keburukan dengan keburukan. Seni untuk tidak meledak saat marah. Seni untuk berkata, aku tidak memilih apa yang terjadi, tapi aku memilih bagaimana aku akan dikenang. Dan pada akhirnya, seorang stoik hidup bukan demi pujian, bukan demi balas dendam, tapi demi hidup selaras dengan kebajikan. Karena ia tahu, ketenangan bukan dicari di luar, tapi dibangun dari dalam. Bayangkan, ini, setiap pikiran yang kamu ulang, setiap keyakinan yang kamu pelihara, setiap kebiasaan kecil yang kamu lakukan, itu seperti membentuk jalur baru di dalam otakmu. Seperti sungai kecil yang mengalir, mengikis tanah, dan lama-lama membentuk lembah baru. Itulah neuroplastisitas, kemampuan otakmu untuk membentuk ulang dirinya berdasarkan apa yang kamu pilih untuk pikirkan, ucapkan, dan lakukan. Hari demi hari, kamu mungkin merasa rusak, patah karena kegagalan, retak karena ditinggalkan, tersesat karena masalah hidup yang bertubi-tubi. Tapi kabar baiknya,
Otakmu bisa belajar untuk sembuh. Ia bisa belajar untuk berpikir ulang. Bisa belajar untuk percaya lagi. Dan bisa belajar untuk menyusun ulang hidupmu dari puing-puing yang berserakan. Bagaimana caranya? Dimulai dari satu hal kecil, afirmasi, ucapan yang kamu ulang setiap hari. Bukan karena kamu sedang membohongi dirimu, tapi karena kamu sedang melatih otakmu untuk percaya pada kemungkinan yang baru. Ucapkan ini pelan-pelan dan ulangi setiap hari. Aku belum selesai. Aku sedang bertumbuh. Aku pantas mendapatkan hidup yang baik. Aku layak dicintai. Bahkan saat aku belum sempurna, aku melepaskan masa lalu. Dan aku siap menerima masa depanku. Kamu tidak sedang bicara ke dunia luar. Kamu sedang bicara ke dirimu sendiri. Dan itu lebih penting dari apapun. Otakmu mendengar. Dan setiap kali kamu memilih keyakinan baru, kamu sedang membangun jalur berpikir baru di dalam dirimu. Tak hanya lewat kata-kata, kamu juga bisa mengubah dirimu lewat visualisasi. Bayangkan, dirimu berdiri tegak. Percaya diri, tersenyum dengan tulus. Dikelilingi hal-hal yang kamu syukuri, karier yang bermakna, hubungan yang sehat, batin yang tenang. Bayangkan, bukan sebagai fantasi kosong, tapi sebagai rencana batin, sebuah kompas untuk otakmu berjalan ke arah yang kamu inginkan. Karena otakmu tidak bisa membedakan antara imajinasi yang kuat dengan kenyataan. Dan jika kamu bisa melihatnya dengan jelas, kamu bisa melangkah ke arahnya dengan sadar. Perubahan itu mungkin. Karena kamu bukan hasil dari masa lalu. Kamu adalah hasil dari apa yang kamu latih setiap hari. Mulai dari sekarang. Selama ini, mungkin kamu pernah berpikir bahwa kamu terjebak dalam dirimu yang sekarang. Penuh trauma, kebiasaan buruk, pikiran negatif, atau keyakinan yang membatasi. Tapi sains berkata sebaliknya. Kamu tidak terjebak. Kamu hanya belum melatih dirimu keluar. Otakmu seperti tanah liat. Ia akan terbentuk sesuai apa yang kamu ulang. Ulangi ketakutannya akan tumbuh besar. Ulangi keberaniannya akan menjadi sifatmu. Ulangi rasa tidak percaya diri itu akan menjadi kebiasaan. Tapi jika kamu mulai mengulang rasa percaya, meski hanya setitik, otakmu akan mulai membentuk ulang jaringannya. Ini bukan motivasi kosong. Ini adalah kerja otak, dan kerja otak membutuhkan dua hal utama, kesadaran dan pengulangan. Kesadaran untuk melihat bahwa pikiranmu hari ini mungkin bukan kebenaran, hanya sisa dari luka lama yang belum kamu proses. Dan pengulangan karena perubahan bukan terjadi sekali dua kali. Tapi saat kamu memilih lagi dan lagi untuk berkata, aku sedang membentuk versi terbaik dari diriku. Ingat, saat kamu berpikir negatif, itu pun hasil dari pengulangan. Kamu mungkin sudah terlalu terbiasa memikirkan yang buruk, hingga tanpa sadar, kamu membuatnya jadi rumah. Tapi rumah bisa direnovasi, dan kamu bisa membangun ulang dasar mentalmu. Mulai hari ini, latih otakmu seperti kamu melatih otot. Setiap hari, beri ia latihan baru, dengan berbicara lebih baik kepada dirimu sendiri. Dengan memaafkan masa lalu yang tidak bisa diulang. Dengan merespons kesulitan dengan lebih tenang, meski pelan, dengan bangun pagi, dan melakukan satu hal kecil yang berguna meski cuma merapikan tempat tidur. Itu bukan sekadar rutinitas. Itu adalah pemrograman ulang otakmu. Kamu punya kekuatan untuk membuat jalur baru di kepalamu, dan jalur baru itu bisa mengubah jalan hidupmu. Dan ketika kamu mengubah isi kepalamu, kamu mulai mengubah cara kamu melihat dunia. Bukan dunia yang jadi lebih mudah, tapi kamu yang jadi lebih tangguh. Dan itulah kemenangan sejati. Saat kamu tidak lagi takut pada apa yang dulu menghancurkanmu. Ada satu hal penting yang perlu kamu tahu. Pola pikir negatif itu bukan identitasmu. Itu hanya hasil dari jejak-jejak lama di otakmu, yang terbentuk karena pengalaman buruk, trauma, kegagalan, pengabaian, atau luka yang kamu simpan terlalu lama. Tapi otakmu tidak terbuat dari beton. Ia hidup. Ia terus berubah. Dan kamu adalah arsitek dari perubahan itu. Neuroplastisitas berarti kamu bisa menghapus pola lama dan mengganti dengan pola baru. Tapi bukan dengan memaksa, bukan dengan menolak kenyataan, tapi dengan kesadaran yang penuh kasih pada dirimu sendiri. Karena otak akan lebih mudah berubah dalam suasana yang aman.
bukan dalam ketakutan. Maka mulailah dari hal-hal sederhana. Ketika kamu gagal, jangan hina dirimu. Katakan, "Aku sedang belajar." Ketika kamu merasa takut, jangan lari. Katakan, "Aku bisa pelan-pelan." Tidak harus sempurna. Ketika pikiranmu mulai mengulang luka lama, sadari itu. Katakan, "Itu masa lalu. Aku hidup di sekarang." Setiap kali kamu memilih respons yang baru, meski sangat kecil, kamu sedang memutus jalur lama dan membentuk jalur baru. Seperti menyetel ulang alat musik yang sudah lama fals. Dan ya, awalnya tidak mudah, karena otak selalu ingin kembali ke kebiasaan lama. Ia akan menggodamu untuk menyerah, tapi setiap kali kamu berkata, "Aku tetap lanjut," walau hanya dengan langkah kecil, itulah kemenanganmu. Otakmu membentuk kebiasaan, tapi kebiasaan juga membentuk otakmu. Kamu bisa menciptakan versi baru dari dirimu bukan dengan menghindari rasa sakit, tapi dengan mengajarkan otakmu cara baru untuk merespons rasa sakit. Kamu sedang menulis ulang dirimu. Bukan untuk jadi orang baru, tapi untuk kembali pada dirimu yang paling murni, yang pernah percaya, yang pernah semangat, yang pernah bahagia, dan kini siap dibangkitkan kembali. Mungkin kamu pernah merasa begini, "Aku sudah terlalu rusak untuk berubah. Kepalaku terlalu penuh trauma. Hatiku sudah terlalu keras. Sudah tidak mungkin lembut lagi." Tapi tahukah kamu? Otakmu tidak pernah berhenti menciptakan koneksi baru. Bahkan saat kamu merasa lemah, saat kamu hanya bisa diam di kamar, saat kamu menangis tanpa tahu bagaimana caranya hidup besok pagi. Di saat itulah, masih ada kemungkinan untuk berubah. Karena satu pikiran baru, yang kamu tanam dengan sadar, dapat memutus rantai luka yang sudah kamu warisi selama bertahun-tahun. Neuroplastisitas itu seperti membangun jalan baru di hutan yang selama ini kamu anggap tidak bisa ditembus. Awalnya gelap, sempit, penuh ranting, tapi semakin sering kamu lewati jalan itu, jalan pikiran yang sehat, jalan emosi yang jernih, jalan keyakinan bahwa kamu bisa berubah, semakin terbuka, semakin lebar, semakin mudah dilewati. Kuncinya hanya satu. Ulangi dengan sadar, ulangi keyakinan barumu setiap hari. Meski belum terasa nyata, ulangi kata-kata yang kamu butuhkan, bukan kata-kata yang kamu takutkan. Karena otakmu tidak tahu perbedaan antara kebohongan dan impian. Yang dia tahu adalah apa yang kamu ulang. Itulah yang dianggapnya penting. Dan di sanalah kamu bisa mengambil alih kemudi hidupmu. Kamu bisa melatih otakmu untuk tidak lagi tenggelam dalam penyesalan. Untuk tidak lagi menjadikan trauma sebagai identitas. Untuk tidak lagi mempercayai suara batin yang berkata, "Kamu tidak cukup baik." Karena kamu cukup, dan otakmu bisa mempelajari itu jika kamu memilih untuk mengajarkannya. Latihan-latihan kecil seperti menulis jurnal rasa syukur setiap malam, membayangkan versi dirimu yang sudah pulih, mengganti satu pikiran negatif dengan satu kalimat positif, menyadari pola buruk, dan tidak langsung mengikuti reaksi pertamamu. Itu semua bukan hal remeh. Itu seperti menyiram benih baru di dalam otakmu. Dan benih itu akan tumbuh, pelan, tapi pasti. Sampai suatu hari, kamu menyadari, "Aku tidak lagi seperti dulu." Bukan karena dunia berubah, tapi karena kamu telah melatih dirimu untuk melihat dunia dengan cara yang baru. Dan inilah kekuatan sejati dari neuroplastisitas. Kamu tidak harus menunggu motivasi untuk berubah. Yang kamu butuh hanyalah satu keputusan sadar yang kamu ulang. Hari ini, besok, dan setiap hari setelahnya. Mari kita masuk lebih dalam lagi. Otak tidak tahu mana kenyataan dan mana imajinasi, ya hanya tahu apa yang kamu ulang. Jadi, jika kamu terus mengulang luka, otakmu akan membangun jalur khusus untuk rasa sakit. Kamu akan makin mahir menyalahkan diri sendiri, makin cepat mengasihani nasib, dan makin terbiasa merasa tidak layak. Tapi sebaliknya, jika kamu mulai mengulang pengampunan, harapan, kesadaran bahwa kamu sedang bertumbuh, maka otakmu pun akan membentuk jalur baru untuk ketenangan dan optimisme. Itulah kekuatan neuroplastisitas. Kamu bisa membentuk ulang siapa dirimu, dan perubahan itu tidak harus dramatis. Ia bisa sangat kecil, nyaris tak terlihat, tapi konsisten.
Seperti ini, saat kamu bangun dan memilih untuk tidak membuka media sosial dulu. Tapi mengucapkan satu kalimat ini, hari ini, aku cukup. Otakmu mencatat itu. Ia mulai menyusun ulang prioritasnya. Atau saat kamu sedang merasa hancur dan kamu memilih untuk duduk, menutup mata, dan berkata, aku sedang belajar menghadapi rasa sakit, bukan lari darinya. Otakmu yang dulu selalu lari, saat stres mulai menciptakan ruang baru untuk ketahanan. Kebiasaan itu ibarat ukiran di batu. Awalnya butuh tekanan, tapi lama-kelamaan, ia akan membentuk pola yang tidak bisa dihapus dengan mudah. Dan pola itu bisa kamu pilih. Kamu bisa membentuk kebiasaan berpikir yang lebih sehat. Kamu bisa melatih otak untuk tidak panik saat kehilangan. Kamu bisa menciptakan jalur baru untuk tenang di tengah ketidakpastian. Bagaimana caranya? Latih 5 hal ini setiap hari. Pertama, kesadaran penuh mindfulness. Hadir dalam momen saat makan, saat bicara, saat marah, saat sedih. Jangan larikan dirimu. Hadirlah, rasakan, kendalikan. Kedua, afirmasi positif yang realistis. Bukan yang mengada-ada, tapi yang kamu butuh dengar. Misalnya, aku tidak gagal. Aku sedang mengulang cara. Aku mungkin belum sampai, tapi aku bergerak. Ketiga, bayangkan versi dirimu yang pulih, versi dirimu yang sabar, kuat, tenang, dan tidak lagi dikuasai oleh luka. Biarkan gambaran itu jadi arah. Keempat, ganti satu kebiasaan buruk dengan satu pilihan sadar. Bukan semua sekaligus. Satu saja, hari ini, lalu ulangi. Kelima, berikan waktu. Karena otakmu butuh waktu untuk percaya. Sama seperti kamu juga butuh waktu untuk sembuh. Ingat, neuroplastisitas tidak bekerja lewat keajaiban, tapi lewat konsistensi. Dan kamu tidak harus menunggu merasa siap untuk memulainya. Yang kamu butuh hanya satu hal. Pilih pola baru hari ini, dan ulangi esok. Dan ulangi lagi, sampai itu menjadi dirimu. Seringkali kita terjebak dalam satu keyakinan yang membatasi. Aku memang begini sejak dulu. Aku susah berubah. Sudah terlambat buatku jadi versi yang lebih baik. Tapi begini faktanya. Selama otakmu masih hidup, kamu belum terlambat. Setiap kali kamu belajar hal baru, mengubah sudut pandang, atau mencoba merespons dengan cara yang berbeda, kamu sedang menulis ulang sistem sarafmu. Itulah mengapa masa lalu tidak punya kuasa absolut atas dirimu. Ia hanya punya kuasa sejauh kamu terus mengulangnya di dalam pikiranmu. Kalau kamu ingin berubah, kamu tidak harus menghapus masa lalu. Kamu hanya perlu berhenti memakainya sebagai dasar berpikir hari ini. Neuroplastisitas tidak berkata, lupakan semuanya. Tapi berkata, kamu boleh punya masa lalu, tapi kamu tidak harus hidup di dalamnya. Setiap emosi yang kamu rasakan berulang akan memperkuat jaringan di otakmu. Artinya, kalau kamu terus-menerus merasa cemas, otakmu akan jadi ahli dalam menciptakan kecemasan. Tapi, jika kamu mulai memilih tenang, meski dipaksakan di awal, lama-lama tenang akan menjadi kebiasaan baru. Itulah latihan, dan latihan ini bukan sekadar berpikir positif, tapi melatih otak secara sadar untuk membentuk pola yang lebih sehat. Berikut cara praktis lain yang bisa kamu gunakan. Pertama, deteksi pola lama. Setiap kali kamu bereaksi negatif, marah, takut, putus asa, tanya dirimu, apakah ini pola lama? Kalau ya, sadari saja. Jangan dihakimi, karena kesadaran adalah langkah pertama dari pembentukan pola baru. Kedua, beri jeda. Ketika kamu ingin membalas orang, menghindar dari rasa sakit, atau kembali ke kebiasaan buruk, tarik napas, hitung 5 detik. Katakan dalam hati, aku punya pilihan, karena dengan satu jeda kecil itu, kamu sedang mengambil alih jalur otomatis di otakmu. Ketiga, gantilah dengan respons baru. Bukan yang sempurna, tapi cukup satu tingkat lebih sehat dari biasanya. Biasanya kamu menyalahkan diri sendiri. Coba katakan, aku masih belajar. Biasanya kamu lari dari masalah. Coba katakan, aku bisa hadapi ini. Pelan-pelan. Keempat, ulang setiap hari. Karena otakmu tidak akan berubah
hanya karena kamu tahu ini. Ia berubah karena kamu mengulangnya. Kelima, sabar dengan dirimu sendiri. Ingat, kamu bukan produk instan. Kamu adalah proses yang hidup dan tidak ada otak yang gagal yang ada, hanya otak yang belum cukup dilatih dengan sabar. Neuroplastisitas mengajarkan bahwa perubahan tidak terjadi karena motivasi besar sesaat, tapi karena tindakan kecil yang kamu ulang, bahkan saat kamu tidak merasa kuat. Dan bagian terindahnya adalah ini: setiap keputusan kecil hari ini akan mempengaruhi siapa dirimu di hari esok. Kamu sedang mengukir masa depanmu. Satu pikiran, satu respons, satu latihan batin dalam satu waktu. Banyak orang ingin hidupnya berubah, tapi mereka tetap mengulang perasaan lama setiap hari. Itulah sebabnya perubahan terasa lambat, karena mereka belum mengubah jalan pikiran yang menghidupkan ulang luka yang sama. Neuroplastisitas bukan soal menunggu keajaiban, tapi soal menciptakan jalur baru dalam otakmu lewat kesadaran, pengulangan, dan kesabaran. Kamu tidak bisa memilih apa yang dulu terjadi padamu, tapi kamu bisa memilih bagaimana kamu melatih ulang dirimu untuk menanggapi itu hari ini. Sekarang, bayangkan ini. Setiap kali kamu memilih untuk berpikir berbeda. Misalnya, dari aku lemah menjadi aku sedang tumbuh, maka kamu seperti menebas semak-semak di hutan tebal otakmu dan mulai membuka jalan baru. Semakin sering kamu lewati jalur baru itu, semakin lebar dan lancar ia terbentuk. Dan semakin lama kamu abaikan jalan lama yang penuh luka, semakin tertutup dan terlupakan jalur itu. Inilah neuroplastisitas bekerja. Otakmu berubah sesuai arah perhatianmu, maka fokuskan perhatianmu pada hal yang kamu inginkan, bukan yang kamu takuti. Hal yang ingin kamu bangun, bukan yang ingin kamu lupakan. Hal yang kamu syukuri, bukan yang kamu sesali. Perubahan ini bukan sekadar teori. Banyak penelitian neuroscience telah membuktikan. Visualisasi tambah emosi, tambah repetisi, pola baru yang terbentuk. Contoh kecil, kamu ingin menjadi orang yang lebih percaya diri? Setiap pagi, visualisasikan dirimu berbicara dengan tenang, bernapas dalam, berdiri tegak. Rasakan itu seolah nyata. Ulangi setiap hari, maka secara perlahan, saraf-saraf percaya diri akan terpicu dan terbentuk. Kamu ingin sembuh dari trauma? Latih otakmu untuk membedakan antara kenyataan saat ini dan kenangan masa lalu. Katakan pelan-pelan, ini hanya memori, bukan realita. Dan setiap kali kamu berkata begitu, kamu sedang memutus sinyal trauma agar tidak menguasai harimu. Lalu, bagaimana memperkuat perubahan ini? Pertama, gabungkan gerakan tubuh dan afirmasi. Karena tubuh juga menyimpan trauma dan kebiasaan. Cobalah berjalan sambil mengucapkan afirmasi. Misalnya, aku aman, aku kuat, aku sedang membentuk diriku. Kedua, tulis jurnal penguatan setiap malam. Tulis satu hal kecil yang kamu tanggapi berbeda hari ini. Meskipun hanya sekadar tidak marah, ketika biasanya kamu meledak. Itu adalah jejak neuroplastisitas yang baru saja kamu ciptakan. Ketiga, gunakan visualisasi sebagai latihan otak. Seperti atlet melatih gerakan sebelum bertanding, kamu juga bisa melatih respons hidup sebelum bertindak. Semakin kamu membayangkan dirimu tenang, tangguh, tegas, damai, semakin otakmu menjadikan itu default modenya. Dan yang terakhir, jangan lupakan ini. Otakmu percaya apa yang kamu ulang. Kalau kamu terus berkata, aku tidak bisa, neuron-neuron akan memperkuat itu jadi kenyataan. Tapi kalau kamu berkata, aku belum bisa, tapi aku sedang belajar, otakmu akan membuka ruang bagi pertumbuhan. Neuroplastisitas bukan soal siapa yang paling cepat, tapi siapa yang paling konsisten. Bukan siapa yang sempurna, tapi siapa yang terus mencoba meski gagal berkali-kali. Kamu tidak harus menjadi versi ideal dari dirimu sekarang. Tugasmu hanya satu, latih dirimu hari ini agar sedikit lebih kuat daripada kemarin. Dan saat kamu melakukan itu, tanpa sadar, kamu sedang menyusun ulang masa depanmu. Dari dalam, keluar. Bayangkan, ini, segala hal yang kamu pikirkan, rasakan, dan ulang-ulang setiap hari.
itulah yang kamu pancarkan ke semesta. Dan semesta merespons bukan dengan apa yang kamu inginkan, tetapi dengan siapa kamu pada frekuensi batinmu. Law of Attraction bukan tentang berkata, saya ingin kaya sambil dalam hati kamu merasa kekurangan. Bukan juga tentang berkata saya ingin dicintai sambil kamu merasa tidak layak dicintai. Karena semesta tidak mendengar kata-katamu. Semesta hanya merespons getaran emosimu. Jadi, bagaimana cara kerja Law of Attraction? Pertama, pikiran, emosi, frekuensi, realitas. Pikiran menciptakan emosi, emosi menciptakan getaran. Getaran itu menarik peristiwa, orang, dan peluang yang selaras dengan frekuensi tersebut. Maka, jika kamu ingin menarik sesuatu ke hidupmu, rasakan dulu apa rasanya memiliki itu. Sebelum itu datang, bukan menunggu bukti baru percaya, tapi percaya dulu, dan bukti akan mengikuti. Misalnya, kamu ingin hidup yang damai, maka latih dirimu merasa damai di dalam kekacauan. Karena saat kamu menjadi damai, dunia di sekelilingmu akan mulai mencerminkan itu. Kamu ingin keajaiban muncul dalam hidupmu, maka bersyukurlah seolah keajaiban itu sudah terjadi. Rasakan kegembiraannya, hidupkan emosinya, maka secara misterius, keajaiban itu mulai bergerak menuju hidupmu. Kamu ingin hubungan yang tulus dan sehat, maka ciptakan dulu hubungan yang tulus dengan dirimu sendiri. Berikan perhatian, penghargaan, dan kasih sayang pada dirimu. Maka kamu akan mulai menarik orang yang juga memperlakukanmu begitu. Tapi bagaimana jika hidup terasa berat? Ingat ini, kamu tidak sedang dihukum. Kamu sedang diselaraskan. Kadang, semesta mengacaukan hidup kita bukan karena menghancurkan kita, tapi karena membersihkan jalur, agar kita siap menerima yang lebih besar. Kamu mungkin kehilangan sesuatu, tapi bisa jadi, karena kamu diminta meninggikan frekuensimu, dan hal itu tidak bisa ikut naik bersama kamu. Maka, lakukan ini setiap hari. Pertama, bangun dengan rasa syukur, bukan penyesalan. Bahkan, jika kamu belum memiliki semua yang kamu inginkan, syukuri apa yang kamu miliki sekarang dengan sepenuh hati. Rasa syukur adalah magnet terkuat untuk menarik lebih banyak hal baik. Kedua, visualisasikan apa yang kamu inginkan seolah itu nyata. Jangan sekadar membayangkan gambar, tapi rasakan detailnya. Suara, aroma, perasaan di tubuhmu saat itu terjadi. Semakin nyata kamu membayangkan, semakin cepat realitas menyusul. Ketiga, bertindak seolah kamu sudah menjadi versi dirimu yang terbaik. Bukan pura-pura, tapi kamu sedang melatih identitas baru. Dan dunia akan mulai menyesuaikan cara ia meresponsmu. Dan terakhir, hidup yang kamu impikan tidak datang karena keberuntungan, tapi karena pilihan kecil yang kamu ulang setiap hari. Baik dalam pikiran, emosi, maupun tindakan. Kamu tidak perlu menunggu hidup menjadi sempurna dulu untuk bahagia, tapi kamu bisa memilih bahagia sekarang. Dan hidupmu akan mulai berubah. Karena seperti kata Law of Attraction, you don't attract what you want, you attract what you are. Jika kamu sudah siap menjadi versi terbaik dari dirimu, semesta pun akan mulai bekerja diam-diam, membuka jalan, mempertemukan orang, dan mempercepat takdirmu. Dengan cara yang mungkin tidak kamu duga tapi pasti kamu butuhkan. Pertama, kamu adalah magnet yang hidup. Setiap saat, kamu memancarkan frekuensi. Bukan lewat suara, tapi lewat getaran batin, dari pikiran, emosi, dan keyakinanmu. Ketika kamu merasa takut, kamu menarik lebih banyak alasan untuk takut. Ketika kamu merasa cukup, semesta mulai mencerminkan kecukupan itu. Ini bukan sulap. Ini adalah hukum getaran yang bekerja seperti gravitasi. Diam, tidak terlihat, tapi tidak pernah gagal. Kedua, realitas luar, cerminan realitas batin. Jika hidupmu terasa stagnan, kacau, atau tidak berkembang, bukan karena dunia sedang jahat padamu, tapi bisa jadi karena kamu belum mengubah program di dalam dirimu. Mengapa saya selalu gagal? Mungkin karena kamu percaya bahwa kamu tidak layak berhasil. Mengapa saya selalu disakiti? Mungkin karena kamu tidak merasa layak untuk dicintai dengan sehat. Keyakinan bahwa sadarmu adalah cetak biru dari kenyataan yang kamu alami. Dan kabar baiknya, kamu bisa mengubahnya.
Ketiga, langkah praktis menarik realitas baru. A. Bersihkan pikiran dan perasaanmu. Sadarilah, kamu tidak menarik dari apa yang kamu minta, tapi dari apa yang kamu yakini dan rasakan paling dominan. Itulah mengapa affirmation tanpa kesadaran batin jarang berhasil. Kamu bisa berkata, "Saya sukses." Tapi jika di dalam kamu masih merasa gagal, maka itu yang akan kamu tarik terus-menerus. Jadi, bersihkan keyakinan lama. Sadari pola-pola mental negatif yang kamu ulang sejak kecil. Tantang pikiran otomatis yang melemahkanmu. Ganti dengan narasi baru yang lebih kuat dan penuh harapan. B. Visualisasi dengan emosi seolah sudah terjadi. Bayangkan impianmu dengan emosi yang utuh. Rasakan seolah kamu sudah mencapainya sekarang. Jika kamu ingin kedamaian, rasakan damainya. Jika kamu ingin kekayaan, rasakan rasa aman dan bebasnya. Jika kamu ingin cinta, rasakan hangatnya dicintai. Emosi itu adalah sinyal, dan semesta merespons sinyal. C. Bertindak selaras dengan versi dirimu yang baru. Ini kuncinya. Bukan menunggu, tapi bertindak seolah kamu sudah menjadi orang itu. Kalau kamu percaya bahwa kamu berharga, bagaimana kamu berbicara? Bagaimana kamu merespons masalah? Bagaimana kamu memperlakukan tubuhmu, waktumu, dan mimpimu? Mulailah bertindak seperti itu sekarang, maka semesta akan mulai menyesuaikan alur di sekitarmu. Keempat, hati-hati dengan apa yang kamu fokuskan. Ingat, Law of Attraction tidak memilih yang baik atau buruk. Ia hanya memberikan lebih banyak dari apa yang kamu beri perhatian. Fokus pada kekurangan, kamu akan menarik lebih banyak kekurangan. Fokus pada keberlimpahan, kamu akan menarik jalan-jalan tak terduga yang membawamu pada kelimpahan. Maka hati-hati saat kamu mengeluh, bergosip, merasa iri, atau terus menyesali masa lalu. Kamu sedang mengikatkan dirimu dengan getaran yang akan berulang. Kelima, ubah energi, ubah hidup. Law of Attraction bukan tentang memaksa semesta, tapi tentang menyelaraskan energi diri agar realitas menyesuaikan. Kamu tidak perlu tahu bagaimana caranya impianmu terwujud. Tugasmu hanyalah menjadi versi dirimu yang sudah selaras dengan impian itu. Biarkan semesta mengatur sisanya. Kadang lewat pertemuan tak terduga, kadang lewat kehilangan yang menyakitkan tapi menyelamatkan, kadang lewat keheningan yang membentukmu diam-diam. Pertama, kenapa Law of Attraction gagal pada banyak orang? Law of Attraction tidak gagal. Yang sering terjadi adalah kesalahpahaman cara kerjanya. A. Hanya fokus pada pikiran, bukan emosi dan energi. Banyak orang berpikir, Law adalah sekadar mengucapkan afirmasi, seperti, "Saya kaya, saya dicintai, saya bahagia." Namun di dalam dirinya, mereka masih merasa takut uang habis, takut ditinggalkan, takut gagal lagi. Hasilnya, yang ditarik bukan keinginan, melainkan frekuensi ketakutan. Karena semesta merespons perasaan dominanmu, bukan kata-katamu. B. Menginginkan dari tempat yang salah. Ingin kaya karena takut miskin. Ingin dicintai karena takut ditolak. Ingin sukses karena takut dianggap gagal. Kalau niatmu datang dari rasa kekurangan, yang kamu pancarkan bukan kelimpahan, tapi kekosongan. Law of Attraction bukan tentang mendapatkan untuk merasa cukup, tapi menjadi cukup dulu, agar kamu menarik lebih. C. Kurangnya tindakan sejalan. Visualisasi tanpa tindakan, delusi, tindakan tanpa visualisasi, kerja keras tanpa arah. Kamu perlu bertindak seperti versi dirimu yang sudah punya apa yang kamu inginkan. Itulah vibrasi nyata yang mempercepat manifestasi. Kedua, hubungan Law of Attraction dengan Stoikisme. Ini hal yang jarang dipadukan, tapi justru saling melengkapi. Stoikisme mengendalikan dari dalam. Law of Attraction menarik dari dalam keluar. Stoikisme mengajarkan fokus pada hal yang bisa kamu kendalikan. Pikiran, sikap, respon. Terima kenyataan tanpa mengeluh, tapi tetap bertindak dengan kebajikan. Tidak menggantungkan kebahagiaan pada hal eksternal. Law of Attraction mengajarkan energi batinmu menentukan realitas luar. Rasakan seolah sudah terjadi. Jaga fokus, rasa syukur, dan kepercayaan penuh pada proses. Jadi, kalau Law membuatmu terobsesi ingin hasil cepat, Stoikisme
akan menstabilkanmu, menjaga mentalmu tetap jernih, tenang, dan tidak reaktif saat kenyataan belum sesuai harapan. Ketiga, neuroplastisitas. Kunci menyelaraskan pikiran bawah sadar. Sekarang kita lihat akar paling dalam dari semuanya. Neuroplastisitas, yaitu kemampuan otak untuk berubah dan membentuk koneksi baru sepanjang hidup. Pikiranmu membentuk kebiasaan, kebiasaan membentuk jalur otak membentuk realitas batin menarik realitas luar. Kalau sejak kecil, kamu terbiasa mendengar kamu tidak cukup pintar, melihat hidup penuh kesulitan, merasa cinta itu menyakitkan, maka otakmu akan membentuk jalur otomatis. Setiap keputusan, respon, dan rasa percaya diri, semuanya dibentuk dari lukamu yang belum sembuh. Tapi, kabar baiknya, dengan kesadaran dan latihan, kamu bisa memutus jalur lama dan membentuk jalur baru. Inilah dasar dari perubahan vibrasi nyata, bukan sekadar afirmasi kosong. Setiap kali kamu berpikir, merasa, dan bertindak seolah kamu sudah menjadi versi terbaikmu, kamu sedang menulis ulang jalur otak, dan ketika itu menjadi otomatis, realitasmu akan mengikuti. Keempat, kesimpulan dari ketiga pilar ini, stoikisme, fondasi kestabilan batin. Neuroplastisitas, mekanisme perubahan internal, law of attraction, proyeksi realitas berdasarkan vibrasi batin. Jika digabung, pertama, gunakan stoikisme untuk menerima apa yang terjadi sekarang, tanpa menyalahkan atau terjebak emosi. Kedua, gunakan neuroplastisitas untuk melatih otakmu mengadopsi pola pikir baru yang memberdayakan. Ketiga, gunakan law of attraction untuk menyelaraskan perasaan, pikiran, dan tindakan agar menciptakan realitas baru yang selaras. Jadi kalau selama ini kamu merasa sudah berusaha, tapi hidup tetap di tempat, mungkin bukan semestanya yang belum merespons, tapi pikiranmu yang belum kamu latih untuk benar-benar selaras. Dan ini baru permulaan, karena di video selanjutnya kita akan kupas lebih dalam bagaimana cara kerja alam bawah sadar menarik realitas hidupmu, dan latihan-latihan sederhana yang bisa mengubah hidup dalam 21 hari. Kalau kamu merasa video ini menyentuh sesuatu di dalam dirimu, klik subscribe, nyalakan notifikasinya, dan selamat datang di perjalanan perubahan yang sebenarnya. Kita tidak sedang mencari keajaiban, kita sedang membentuknya dari dalam diri sendiri. Sampai jumpa di video berikutnya, hanya di channel ini, Ara Stoikisme.